Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saya akan memaparkan tentang video review untuk materi kelompok 2, yakni sejarah dan perkembangan penelitian tindakan kelas. Ini adalah peta konsep yang saya bikin, mulai dari sejarahnya hingga perkembangannya di dunia dan juga di Indonesia. Oke, sekarang kita akan masuk kepada beberapa sub dari peta konsep ini, yakni ruang lingkup, tokoh, tahun, latar belakang keilmuan, bentuk pengembangan PTK, sifat dan karya dari tokoh tersebut. Oke, untuk sejarah PTK, tokohnya kita kenal. Yang pertama adalah John Dewey yang berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun 1910-an, dia mengembangkan bentuk PTK, yakni awal penelitiannya dalam ilmu pendidikan dengan pendekatan ilmiah. Ya, belum berupa PTK. Latar belakang dia adalah filosof dan sifat dari penelitian dia adalah teoretik kuantitatif. Untuk karyanya bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya, untuk perkembangan PTK, kita kenal tokoh yang bernama Kurt Lewin yang berasal dari Amerika. Dia sebagai penggagas pertama tahun 1940-an. Dia seorang yang berlatar belakang psikologi sosial dan eksperimental. Dia memakai istilah action research atau penelitian tindakan dalam mengatasi problem sosial. Dengan cara apa? Dia mendirikan lembaga riset. Bentuk riset tindakan yang dilakukannya dengan langkah spiral, planning, action, observation, refleksi, dan juga rencana tindakan. Oke. Sifatnya bukan teoretik lagi, tetapi praktis, yakni untuk menyelesaikan problem sosial. Kemudian Stephen Covey berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun 1950-an, dia punya proyek riset tindakan untuk peningkatan mutu kurikulum dengan melibatkan guru, supervisor, ortu, orang tua ya, dan admin sekolah. Dia seorang dosen di Universitas Columbia. Sifatnya dari penelitian dia lakukan adalah praktis, dan ini bukan problem sosial lagi, tetapi dalam pembelajaran. Lawrence Stenhouse berasal dari Inggris. Pada tahun 1970-an, dia melakukan gerakan guru sebagai peneliti. Bersifat praktis pembelajaran. John Eliot berasal dari Irlandia dan Clem Adelman. Pada tahun 1972 sampai 1973, mereka mengadakan Ford Teaching Project ya. Penelitian melibatkan 40 guru SD dan sekolah menengah. Kemudian muncullah istilah guru peneliti, penelitian praktis dan tindakan. Kemudian juga muncul suatu jaringan classroom action research dengan beberapa siklus ya. Jadi teorinya John Eliot dan Clem Adelman ini ada beberapa siklus, ada siklus 1, 2, 3, dan 4. Bersifat praktis. Oke, untuk karyanya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada Stephen Kemmis dari Australia dan Mick Taggart ya, tahun 1980-an, lebih khususnya 1982. Untuk latar belakangnya, Stephen adalah seorang profesor di bidang pendidikan dan peneliti. Kemudian Taggart, dosen filsafat. yakni mereka menghasilkan suatu seri publikasi dan materi tentang penelitian tindakan, kurikulum, dan evaluasi. Mereka juga bikin siklusnya ya. Ada plan, rencana, tindakan dan observasi, kemudian refleksi. Sifatnya praktis. Oke, mereka buat karya bersama, yaitu
Ini bisa dibaca. Oke. Sudah paham ya? Ini adalah sejarah dan perkembangan PTK oleh beberapa tokoh di dunia. Nah, sekarang perkembangan PTK di Indonesia pada tahun 1980-an, akhir dekade 80-an sampai sekitar 1990-an ya. Ini latar belakang munculnya PTK adalah bersifat teoretis kuantitatif atau berfokus pada hasil. Maksudnya, tempat uji coba teori dengan cara membagi angket tanpa pelibatan guru dan peneliti. Maksudnya, tidak ada kolaborasi antara guru dan peneliti. Bentuk pengembangannya dengan proyek PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuannya untuk perbaikan mutu pendidikan. Dengan cara apa? Mereka belajar pada prodi ke-SD-an dan juga program pasca sarjana di LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Oke. Pada tahun 1994 sampai 1995, latar belakang pengembangan PTK adalah diantaranya Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 84 tahun 1993. Bentuknya hanya berupa penelitian tindakan dan penelitian kebijakan dengan topik ke-SD-an. Pada tahun 1996 sampai 1997, pengembangan latar belakangnya mereka sudah mulai mengembangkan penelitian. Dan juga adanya Kemendikbud nomor 025 ini ya, tahun 1995 menyebutkan bahwa sertifikasi guru wajib mengumpulkan angka kredit pengembangan profesi, sehingga mendorong untuk adanya proyek penelitian guru SD dengan program PTK. Nah, ini sudah masuk ke pengembangan PTK, berawal dari penelitian tindakan, kemudian program penelitian tindakan kelas sendiri. Bagi dosen-dosen PGSD yang sudah belajar di atas ya, di Indonesia, kolaborasi dengan guru-guru SD. Pada tahun 2004 sampai 2008 muncul undang-undang ya yang melatar belakangi pengembangan PTK juga. Ya, ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru. Nah, ini memunculkan kebijakan pemerintah untuk membumikan PTK sebagai model penelitian bagi guru. Dan semakin menekankan kompetensi profesional dengan kemampuan di bidang PTK. Untuk tahun 2009, semakin berkembang ya. Dan juga latar belakangnya adalah kebutuhan adanya kolaborasi LPTK dengan sekolah. LPTK itu adalah tenaga yang di dalamnya ada tenaga kependidikan ya. Berkolaborasi dengan pendidik yang ada di sekolah. Itu adalah sebuah kebutuhan pada tahun itu. Untuk apa? Pengembangan kinerja. Nah, sehingga ada pengembangan budaya literasi melalui PTK. Nah, inilah di antara perkembangan PTK di Indonesia ya. Bagaimana dari awal perkembangannya belum menuju ke arah PTK hingga berkembangnya PTK. Di sini saya menyimpulkan bahwa PTK dulu dan sekarang berkembang ya. Era dulu, ini hanya kesimpulan saya ya dari beberapa pembacaan peta konsep tadi, bahwa era dulu akhir dekade 80-an sampai awal 90-an penelitian bersifat uji coba, berpusat pada hasil, masih berupa penelitian tindakan di awal perkembangan. Ini penelitian di bidang pendidikan ya. Jarang digunakan sebagai model penelitian, maksudnya PTK jarang digunakan.
belum ada kolaborasi, fokus pada perbaikan mutu pendidikan. Nah, kemudian era pengembangannya, akhir 90-an itu sudah mulai berkembang ya, yakni karena bersifat kebutuhan, karena ini ya 90-an. Nah, ada kebutuhan untuk sertifikasi guru, wajib mengumpulkan angka kredit untuk pengembangan profesi. Nah, ini sudah sifat kebutuhan untuk meneliti ya. Kemudian berpusat pada hasil dan proses, dan sudah berupa program PTK. Mulai banyak digunakan PTK ini, tapi masih sebatas oleh dosen-dosen PGSD di awal-awal perkembangan mulai PTK-nya. Dan juga sudah ada kolaborasi antara guru dan dosen-dosen PGSD untuk pengembangan profesi. Untuk sekarang, tahun 2000-an hingga sekarang ya, sudah bersifat kebijakan dan sudah berupa kebutuhan bagi seorang tenaga kependidikan maupun pendidik itu sendiri, guru, dosen, dan sebagainya. Kemudian berpusat pada proses dan hasil. Dan sekarang sudah dilakukan banyak guru, dosen, dan juga akademisi. Buktinya apa? Banyak penelitian-penelitian, baik untuk skripsi, tesis, kenaikan pangkat, sertifikasi, itu yang memakai PTK sebagai model penelitian. Dan juga di sini sudah menjadi kepentingan untuk adanya kolaborasi antara berbagai pihak, antara guru dengan guru, antara guru dan kepala sekolah, antara kepala sekolah dengan pengawas, dan juga pihak-pihak yang menjadi rekan kerja atau teman sejawatnya. Kemudian fungsinya juga untuk keilmuan dan profesi. Nah, yang penting lagi sekarang ini sudah merupakan budaya literasi dengan menggunakan PTK. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.